wabarakatuh. Bertemu lagi di Bersua, berbincang seputar apapun. Yeay. Keprok atuh. Yeay. Keprok. Yeay. Oke, hari ini kita kedatangan tamu ya. Jadi dari SAG dan dari SPD, betul ya? Betul. Mungkin kalau untuk SAG kita masih masih belum banyak yang tahu artinya SAG apa. Boleh Bapak, SAG itu apa? SAG itu singkatannya Iya. atau kepanjangannya Iya. Sarjana Alam Gaib. Oh, gaib. Serem dong. Nah, kan jadi belum banyak yang tahu gitu. Oke. Si Bapak ini siapa sih? Iya. Tiba-tiba ngomong. Iya. Bapak ini siapa namanya? Jadi kita belajar tentang hal-hal yang gaib. Oh gitu. Wow. Oke. Serem dong. Bohong. Oke guys, Jadi jadi beneran sih ya? iya nggak apa-apa. Sarjana agama. Oh saja agama katanya. Alam gaib. Ini tangkap aja Pak, tangkap aja. Beneran sih ya. Namanya Gus. Oke, kita sudah kedatangan dua tokoh agama. Tokoh agama. Ya udah deh, tokoh ini apa? Tokoh perabotan. Mau tokoh. Iya. Ini dia guru agama kita di SMK Darmawan. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Boleh. Oke, yang pertama dari ibu-ibu. Ibu-ibu dua dong. Iya, Satu. coba ibu. Ibu boleh perkenalan dulu siapa namanya ibu, dari mana? Ibu di sini ngajar apa? Begitu. Udah, itu aja. Udah, itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia. Bisa dipanggil, biasanya kalau di sini dipanggilnya Bu Fitri. Atau ada juga kalau teman-teman panggilnya Bu Empit. Oh gitu. Berarti Fitri Awalia tuh kalau lagi berangkat duluan? Iya. Awal. Iya. Kalau berangkat terakhir? Fitri Akhiria. Oh iya. Oke oke. Nggak gitu ya konsepnya Bapak. Oh, oke. Next. Apa tadi sama ngajarnya apa ya di sini? Ya. Kalau di sini di SMK Darmawan saya mengajar PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk agama Islam. Oh, Seperti itu. Seperti itu. Ibu di sini udah berapa tahun, Bu? Berapa tahun ya? Dari 2022 7. dong. Oh, kira 27. Kirain. Belum lahir. Belum lahir. Dari 2022 akhir kalau nggak salah. Tahun gajah. Enggak. Nggak tahu itu. Oh, 2022. Berarti login ke SMK Darmawan. Berarti ya kurang lebih teng 4 tahun ya. Nggak tahu. Itu login berarti ya? Udah ada rencana logat belum, Bu? Astagfirullah. ini saya hanya nanya aja gitu. Silakan Bapak duluan aja. Oh, oke. Bersama. Jadi ini namanya Bu Fitri. Ya, oke. Kita satu lagi nih. Nah, ini sebenarnya saya malas sebenarnya kalau mereka satu ini. Gimana ya? Bingung ya. Beban gitu. Beban. Apa emangnya? Ya Allah. Silakan Abu ya diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Mama Gufron. Ngeludah dulu dong. Tunggu bro. Sahur. Sahur dasar. Sahur nama Mama Gufron. Ya, serius. Dulu. Saya Miftah Farid. Udah Farid. Biasa anak-anak tuh manggil Aja. Miftah. Tadi itu nama Instagramnya. Saya Miftah Farid aja. Oh, Farid aja. Ada titiknya, jangan lupa. Oh iya. Kalau anak-anak manggilnya Abi kadang-kadang. Gitu. Nggak tahu tuh siapa yang nyebarin Abi. Terus kalau guru-guru ada yang manggil Gus juga. Mungkin karena terinspirasi dari tokoh NU tuh yang namanya Gus Miftah yang ngomelin tukang SP. Jadi saya ke bawah-bawah. Bukan saya ya. Itu. Gitu ya. Ini Abu ya. Mentang-mentang sama namanya Miftah jadi panggil Gus gitu. Padahal gitu. bukan Gus, saya mah Miftah Farid aja. Miftah Farid aja. Sesuai nama Instagram. Oh gitu.
nggak ada Gusnya, nggak ada Habibnya, nggak ada Buyanya. Oh, nggak ada. Buaya mungkin. Ya. Tapi di SMK Darmawan sudah berapa tahun nih mengajar, Pak Agus? Saya mengajar masuk Pak Agus kan? Wah, gitu. Bapak Gus. Saya ngajar masuk ke SMK Darmawan akhir tahun 2024. 2024. Berarti sekarang Berapa tahun? 2 tahun. Bulan. 2 bulan. Jalan 2 tahun lah saya. Jalan 2 tahun sepotong. 2 tahun sepotong. Masih perjalanan nih 2 perjalanan tahun. 2 tahun. Oh, Belum gitu. genap 2 tahunnya. Tapi kalau misalkan masih terlalu muda ya, kalau misalkan harus keluar dari sini. Niat saya sih di tempat kerja ini semoga nyaman, tidak punya masalah apapun. Amin. Amin. Panjang, adem lurus. Lurus. Tapi nggak mungkin sih lurus-lurus aja ya. Iya. Karena yang asik itu yang berbelok-belok. Mas. Dalam ya. Oke. Nah gitu. Jadi perkenalan sudah. Udah kali ya? Udah aja Iya. lah. Capek. Ya, Cukup jangan kan? itu aja cukup ya. Cukup kan tahu guru agamanya siapa. Iya, itu Yang aja penting sih. Pada kenal ya. Iya, itu aja. Oke. Kebetulan nih Bu Fitri dan Pak Miftah, bulan ini tuh bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Iya kan? Bulan yang penuh apa Bu Fitri? Bulan yang penuh ampunan. Ampunan, terus Bulan yang penuh dengan keberkahan. keberkahan. Apalagi Bu Fitri? Tambahin? Bulan yang penuh kasih sayang. Masya Saya Allah. terus Bulan yang dicintai sama Allah. dari sama Allah. Karena di bulan ini Mm-mm. setiap amalan itu dilipat gandakan. Dilipat Masya Allah. gandakan. Itu Ya judul Allah. lagu ya. Iya. Apa tuh? Hmm. Tapi digandakan aja kali. Mau dilipat dulu. Digandakan. Jadi ya pokoknya dikasih bonus yang lebih setiap kita beramal. Tunjangan kali ya. Ya sebetulnya sih kita nggak ngitung-ngitung itu ya. Pahalanya Nggak berapa? ngitung-ngitung pahalanya jumlahnya berapa gitu ya. gitu. Hmm. Tapi memang Allah lagi memberikan keluasan rahmatnya, keluasan kasih sayangnya kepada kita umat manusia. Ibarat beli baju nih, kita kan apalagi cewek-cewek senang ya belanja buy one get one. Udah pasti Mau cewek sih kan? itu. Tapi cowok juga Enggak, gitu nah itu. sih. Cowok enggak. Cowok itu dibikin secara logika. Ya maksudnya ibaratnya pahala di bulan puasa itu seperti itu gitu. Kadang apa sih yang misalkan nih kita sholawat di bulan biasa pahalanya 10. Nah di bulan puasa ini kita sholawat dilipat gandakan lagi gitu pahalanya. Jadi benar-benar bulan puasa ini bulan yang nggak boleh kita sia-siain banget gitu loh momennya. Gitu. Cuman gini Bu, Pak. Kalau di bulan Ramadan kan, itu bulan Ramadan kan? Iya. Iya nah. Saya tuh bingung gitu. Kenapa kalau pas bulan Ramadan tuh iya gitu. Oke lanjut, ini serius tuh ya. Oke, siap. Jadi kita tuh ada bercandanya gitu kan. Mm. Lebih banyak bercanda sih. Gitu. Karena Seriusnya. iya, karena kalau serius itu hanya mengajar aja sih. Masya Allah. Ya kan? Iya. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, ini harus jujur ya. Saya Yo. bakal bertanya ke Bapak Ibu. Yang pertama, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Bu Fitri dan Pak Miftah ketika dengar suara sirine imsak atau beduk Wow. maghrib? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Bu Pak Miftah dulu deh ya. Imsak sama beduk Maghrib. Gitu. Kalau imsak itu kan artinya Imsak dulu deh. Nah, Ya, kalau imsak itu kan artinya menahan. menahan. Menahan diri. Maksudnya ini kebanyakan masyarakat di kita mengartikan bahwa imsak itu udah Nggak boleh apa? boleh apapun yang masuk ke Ah. dalam mulut kita gitu. Nah gitu. Sebetulnya imsak ini menjadi rambu-rambu. Iya. Kalau kita lalu lintas ini ada merah kuning hijau. Nah imsak ini di kuning nih.
Oh. Ulama tuh bikin rambu-rambu itu. Guru-guru kita terdahulu bikin rambu-rambu supaya umat Islam ini berhati-hati gitu. Jadi bukan sudah stop makan, bukan kan? Sebetulnya nggak harus stop makan di situ. Walaupun makan kita nggak batal dong, ya. Nggak batal. Oh. Tapi kan itu bentuk kehati-hatian kita Ya. karena 10 menit lagi. Nah, biasanya kan imsak itu 10 menit lagi Ya. mau azan subuh. Nah, Ya. azan subuh ini kan udah nih. Berarti azan subuh itu udah stop. Stop sama sekali. Nah, pesan sedikit. Saya punya rekan nih, saya punya rekan kerja nih. Namanya itu Pak Agni, namanya itu. Nah, beliau itu stop maghrib, stop makan itu bukan azan subuh, tapi komat. Itu gimana menurut Pak Miftah? Komat subuh Komat itu. subuh. Heeh, Malah komat. lewat dari azan. Azan. Itu gimana menurut Pak Miftah? Jadi sih mesti dilurusin nih, Pak Agni ini mesti imsak ini mesti paham nih imsaknya. Pak Agni itu harus paham imsak dong Pak Agni itu. Kenapa ulama mengadakan istilah imsak ini? Karena memang buat kehati-hatian. Nah, udah imsak ini ya kalau bisa mah udah. Oh gitu. Gitu. Ya kalau kita emang mepet atau terpaksa sama sekali untuk makan di waktu imsak, ya azan subuh ini udah sangat-sangat waktu kita untuk tidak lagi Itu batasnya ya. makan apapun. Berarti kalau misalkan ini rekan saya itu kan komat tuh, itu gimana tuh? Itu sebetulnya sudah tidak Udah boleh. lewat Oh, dong. boleh ya. Udah lewat dari ketentuan. Nanti aneh kasih tahu deh. Mm. Beliau iya. Oke, nanti Coba nanti abis ini panggil Pak Agninya. Boleh. Maghrib, apa yang ada di pikiran Pak Miftah ketika dengar azan maghrib? Tok des. Maghrib ini waktunya Berbuka puasa. Siapa sih yang nggak berbahagia? Bahagia Bahagia kan? Gitu kita yang dipikir maghrib tuh es buah, kurmanya, lontong dengan Kolak, disiram kolak. dengan Mie sambal. glosor. iya, mie losor. Itu yang saya bayangin saat maghrib. Sekarang apa maghrib? Nanti Oh nanti. Saya khawatir sekarang. Itu yang saya khawatirkan. nanti Pak maghrib. Oke. Sekarang Bu Fitri deh. Apa Eh. yang ada di pikiran Bu Fitri? Ini azan maghrib dulu Bu ya. Kita kembali aja kan nanti komentar bisa. Ketika azan maghrib ada suara Beduk. jangan beduk Bu. Tadi beduk udah Bu. Oh jangan. Kok. Tong. Kohkol itu apa ya? Kokol itu bahasa Portugal. Oh, Masya Allah. Iya. Baru tahu Kong dan saya. kol. Kohnya. Kohnya kok gitu. Gitu. Kolnya. Kok lama gitu. Itu kok Emang lama kalau Oh ya kohkol. Iya. dari asar ke maghrib tuh rasanya lama banget. lama banget. Padahal dari subuh ke asar itu biasa aja gitu kita. Saya dari sudah asar, kok lama banget. saya dari rumah nih Bu. Dari rumah kan rumah saya di sini ya. Di situ ya, di situ kok Jogja. Joglo Jayati. Nah, dari Cijayati kan dari Jayati asar ya. Maghrib belum nyampe Bandung, saya lama banget. Ya iya dong. Ya iya dong. Kan ke Bandung tuh jauh. Iya, itu maksud saya gitu. Jadi gimana? Apa yang ada di pikiran Bu Fitri? Ya. Mang Dadang. Yaudah. Bisa nggak bahasanya kokol? Oh iya, maaf. Saya emang itu bahasa Portugal. Ayah saya kebetulan ada turun dari Australia. Oh, Masya Allah. Australia. Jadi Bapak ini blaster kan ya? Bukan blasteran sebenarnya. Blaster. Blaster. Oh iya. Lanjut Bu Fitri. Ya boleh, silakan. Gimana Pak? Loh, nanyain saya. Kan saya tadi sudah nanyain. Gimana? Ada ketoprak di sini. Aduh, Masya Allah. Aduh, di sini tuh banyak bercandanya ya. Iya. Happy banget, jadi nggak Betul. kerasa tiba-tiba begitu aja. Ya. Des. Azan maghrib. Tadi tuh bunyi apa kohkolnya? Kokol itu. Pengen ketawa mulu kalau dengar kata kokol. Aduh ya. Sebuah. Silakan.
Jangan ketawa ya. Lanjut. Oke, gimana? Apa yang ada di pikiran Bu Fitri ketika mendengar azan maghrib? Allahu Akbar. Bukan Jadi kok. azan atau kalau jadinya Ya kan tadi kok ketawa terus. Sekarang ganti azan. kayaknya ada yang perlu di ya udah azan. Itu kan udah batasnya kita untuk berbuka puasa ya. Iya. Dimulai dengan azan maghrib. Mm-mm. Nah biasanya kalau udah mau mendekati maghrib nih, kita udah sibuk sama makanan, sama hidangan. Padahal sebetulnya ada satu waktu yang sangat baik, sangat dianjurkan untuk kita berdoa, zikir. Nah itu salah satunya adalah menjelang waktu berbuka. Menjelang Gitu. berbuka. Bahkan salah satu doa yang baik yang tidak akan ditolak itu salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tuh, jadi banyak sekali keutamaan yang Lanjut, Bu. jangan gitu. Iya, lanjut. Cuma pesawatnya. Jadi banyak sekali keutamaan yang sebetulnya sayang banget kalau kita lewatin. Iya tuh hostnya ini mah. Enggak. Duh. Hari ini saya terlalu banyak energi jadi ketawa terus. Gitu. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Sedangkan biasanya nih kebanyakan dari kita tuh ya sibuknya karena di depan tuh udah banyak makanan ya, udah segala macam ada kolak, udah segala macam ada gorengan tadi yang sebutin gitu ya. Jadi kita tuh kayak akhirnya nggak fokus ke keutamaan itu gitu. Padahal baiknya kita di situ isi dengan zikir atau berdoa yang baik-baik lah gitu. Kalau misalnya diisinya dengan bakso gimana, Bu? Itu lebih menarik. Isi dengan bakso kenyang dong. Oh iya. Terus kan dalam berbuka itu kalau bisa ini kan menjadi salah satu anjuran juga sunnah Nabi gitu ya, kita diawali dengan yang manis-manis gitu. Masih, Bu. Kalau ini bukan manis ya, Apa tuh? giung. Giung. Kebanyakan ini. Lanjut, Bu. Biasa. Lanjut. Iya gitu, jadinya mendingan kita coba sempetin deh 10 atau 5 menit menjelang berbuka itu untuk kita berdoa apa aja minta sama Allah gitu. Habis itu kita baru deh batalin, terus jangan berlebihan juga kalau misalkan kita buka gitu. Oh, nggak boleh berlebihan. Iya kan yang berlebihan itu emang nggak bagus juga gitu. Jadi sewajarnya aja dulu batalin, kalau bisa ya memang sesuai dengan sunnahnya makan kurma atau yang manis-manis lah gitu. Sewajarnya. Nah, saya punya rekan satu lagi nih. Namanya itu Pak Dio. Pak Dio itu. Beliau itu sewajarnya satu bakul itu sewajarnya. Menurut beliau satu bakul tuh Itu sewajarnya gitu. Cuman menurut kita nih yang normal kan beliau itu paranormal. Ya kita normal Iya, gitu. berarti memang di luar batas normal. Ya kita kalau mah itu. 2 centong 3 centong udah selesai gitu. Beliau tuh satu bakul gitu. Itu gimana, Bu? Tetap menurut kepercayaan beliau. Sewajarnya itu, bukan masing-masing beda gitu. Menurut beliau wajar. Wajar, Tapi satu kalau menurut bakul. kita kan nggak wajar ya satu Iya, bakul. kadang satu kontainer, kadang ya itu kalau semisal beliau dari pagi sampai malam itu nggak bangun-bangun gitu. Mungkin itu sahurnya dari hari pertama puasa, baru buka lagi hari ke-10. Iya. Jadi dirapel kali. Iya, dirapel. Oke, Bu. Tadi barusan itu maghrib, sekarang imsak. Apa yang ada di pikiran Bu Fitri ketika mendengar imsak? Kan Iya. biasanya kalau imsak tuh masing-masing beda ya. Kalau di saya nih ya, ini di saya. Kalau di saya tuh imsak tuh tandanya ya sholawatan dulu kan, dunia sholawatan dulu. Setelah sholawatan baru diumumin bahwa sudah waktunya masuk imsak. Sudah waktu imsak. Waktu imsak, sorry. Apa yang ada di pikiran Bu Fitri? Kalau imsak sih sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga sama pemerintah ya. Gitu. Kalau imsak itu boleh nggak sih kita masih makan di waktu imsak gitu? Kan ada pengumuman nih di masjid
imsak gitu ya. Iya. Terus boleh nggak sih kita masih minum, masih makan? Sebetulnya boleh gitu, karena kan memang mulai berpuasa itu terhitung dari terbit fajar gitu, dia itu ditandai dengan azan subuh gitu. Nah itu udah mulai kita puasa tuh, azan subuh sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib tiba gitu ya, azan. Nah itu, nah berarti kan sebelum ke azan itu masih ada waktu jeda gitu. Kayak imsak itu dibuatnya itu untuk kehati-hatian gitu. Jadi apa ya, ibaratnya netralisir gitu. Jadi kayak dari setelah kita sahur, nah kita kasih jeda dulu nih gitu, supaya pas waktunya azan datang itu kita nggak kelimpungan gitu, karena udah dikasih kode nih, udah kasih tanda nih gitu, karena bentar lagi mau masuk waktu azan subuh yang dimana kita udah harus stop makan gitu. Oke. Ini masih tentang buka puasa ya Bu ya? Kan masing-masing kita beda dong buka puasa, selera kita. Tapi sama kan waktunya mah? Iya, sama. Bukan Johor kan? Bukan dong, Isa saya. Nah, menu takjil yang paling spesial nih di antara Pak Miftah dan Bu Fitri ini, apakah beliau-beliau ini tim bubur sumsum atau tim gorengan garis keras? Apa nih? Coba dulu nih. Silakan coba dulu. Saya dulu deh. Boleh. Kalau saya sih sebetulnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang istimewa di bulan Ramadan ini ya. Buka itu ya udah apa yang ada di meja saya makan. Gitu. Bahaya dong kalau gitu. Kalau adanya pot bunga gimana? Maksudnya lauk, lauk yang ada di meja. Nggak menuntut apa-apa. Kalau mungkin dulu banget gitu. Masih sekolah, SD, TK, kayak wajib gitu ya? Wajibnya ada es buah, wajib tuh, wajib ada lontong, wajib ada gorengan. Kalau sekarang apa aja, ada kurma, batalin dulu kurma. Air putih, batalin dulu air putih. Yang penting udah batal dulu, udah tuh mau makan apa lagi. Nggak menuntut ada apa, yang penting ada yang bisa buat membatalkan puasa. Gitu aja sih kalau saya mah kalau Ramadan tahun ini ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Cukup Fitri. Kalau harus milih ya, antara tadi bubur sumsum atau gorengan, ya sama aja. Sebenarnya kalau untuk buka mah batalin mah pakai apa aja gitu. Tapi kalau harus milih, sebetulnya di tim gorengan sih. Gorengan ya. Padahal sebetulnya cuman sebelum makan gorengan itu tetap kita diusahakan dibatalinnya dulu dengan yang manis-manis dulu gitu, karena ya itu tadi anjurannya kan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ini kan bubur sumsum itu manis ya kan, gorengan itu kan gurih gitu. Sebenarnya kan bagusnya yang bubur sumsum ini yang manis kan. Yes. Ingat kan yang ini. Jadi tapi kalau misalkan sukanya gorengan ya udah kita batalin dulu satu kurma lah, yang penting minum sama satu kurma. Nah, gini Bu Fitri, kalau misalkan kan batalin yang pertama minum air putih dulu kan? Iya dong. Nah setelah itu makan kurma minimal 3, kan itu sunnah. 3, 5, 7, bener gak? Ganjil-ganjilan ya. Nah, misalkan nih, apakah boleh apa enggak nih minum air putih setelah itu makan kurma 1 pohon gitu? Masya Allah. Itu apa? Boleh gak sih kalau kayak gitu? Sama pohon-pohonnya? Enggak dong. Cukup 1 pohon dong. Siapa ya yang pengalaman begitu? Justru saya belum menemukan gitu. gitu. Ya nggak boleh dong. Kalau kayak gitu mungkin jatuhnya israf berlebihan. Berlebihan. Karena kan kita jajaran Islam tidak boleh apapun itu ya. Iya. Berlebihan. Nabi aja nyontohinnya ya itu tadi 3, nggak sampai sepohon. Kan ada lagunya ya? Sepohon kai. Itu bukan pohon kurma oh, kan? bukan pohon kurma. Gitu. Oke, Bu Fitri, next. Ntar, saya buka dulu, bukan saya soalnya yang bikin pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh, jangan salahkan saya, salahkan Mas Adam. Oke, Bu Fitri dan Bu Pak Miftah. Bu Miftah. Udah berapa hari kita cepat di sini?
Udah lama banget. Ada 2 hari kita pergi sekarang. Aduh, kelihatan. Oke, dilanjut. Oke. Ini tentang mengajar. Ya. Kan ya kita manusia lah kita. Jadi kita itu punya tenaga lebih, dan kalau misalkan tenaga dipakai ya bakal habis. Ada capeknya. Ada capeknya. Saya kan Bu Fitri dan Pak Miftah itu guru agama dong ya, guru PAI, PABP gitu. Banyak yang bilang, beliau itu kuat-kuat karena beliau itu guru agama gitu. Apalagi manusia gitu. Guru juga manusia. Itu deh yang menurut saya gitu. Pak Miftah dan Bu Fitri, apa tantangan yang paling berat pada saat ngajar di bulan puasa? Kalau haus dan lapar itu sudah pasti. Ya Bu ya. Apa tantangannya? Paling besar, paling berat, sorry. Oke, saya dulu nih. Silakan, siapa aja? Bu Fitri dulu deh. Oke, kalau di bulan puasa, ya tadi benar, kita tuh puasa kan gak cuma nahan haus, gak cuma nahan lapar aja gitu, tapi di samping itu kita juga harus nahan dari segi emosi gitu. Sedangkan kan emosi. kalau misalkan anak-anak kadang kan beda-beda mereka tuh karakternya. Ya ada yang memang senangnya ngobrol, ada yang memang ya udah diem gitu. Nah sekarang nih kan kegiatan kita lagi Sumatera nih. Ya lagi. Oh sekarang tuh lagi Sumatera ya? Iya betul. Berapa hari Bu Sumatera? Pesantren ekologi ini kita berlangsung selama kurang lebih 15 hari ya. 15 Dan hari. sekarang alhamdulillah sudah masuk ke minggu terakhir, minggu ketiga. Nah tentu selama pelaksanaan ini kan banyak sekali tantangannya. Kayak misalkan anak-anak nih lagi zikir atau lagi wiridan tuh di aula, tapi senangnya mereka ngobrol sampai suara zikirnya itu gak kedengeran. Nah itu kan saya misalkan sebagai guru tuh kadang ada, kalau dibilang ada keselnya karena ya itu kenapa nggak bisa tenang gitu ya. Tapi kan balik lagi karena sedang puasa gitu ya, jadi harus nahan emosi, harus nahan marah. Ya udah kita kasih taunya dengan cara yang baik-baik. Paling tantangan itu aja sih, untuk kayak nggak yang marah-marah, nggak yang membludak. Tetap ngasih taunya dengan cara yang baik. Pak Miftah, menurut apa yang tantangan terberat? Ini bukan tentang angkat barbel, angkat besi ya, bukan ya. Ini bukan gym, ya, bukan. Please. Silakan. Tantangannya? Tantangan terberat Mbak, di bulan Ramadan. Videonya. Jangan dipinggir terus. Apa ya? Sebetulnya kalau nahan haus dan lapar mah kita semua sudah terbiasa ya, dan apalagi kita udah apalagi akhir bulan. Iya itu. Nahan kita. Lama banget ya itu. Lapar. Yang terberat itu memang kita nahan nafsunya. Oh gitu. Yang terberat dari nggak marahnya, dari nggak ngegibahnya. Itu sih. Itu sih. Tadi kan dikit-dikit ngomongin orang gitu kan. Itu susah tuh. Susah ya. Tantangan yang terberat justru nahan nafsunya. Betul. Walaupun memang puasa ini yang membatalkan itu ya salah satunya itu hanya memasukkan makanan ke dalam mulut gitu, makanan atau minuman gitu kan. Kalau menggibah ya kan, kalau marah itu kan bukan hal yang membatalkan puasa, tapi nanti nilai puasanya yang berkurang. Pahalanya ya. Oh jadi puasanya nggak batal, tetap lanjut maksudnya. Sebetulnya ya hakikatnya ya nggak batal, puasanya kita tetap jalanin gitu. Tapi buat apa kita puasa? Iya betul. Kalau nggak bisa nahan itu semua. Karena puasa tidak hanya menahan haus dan lapar begitu. Yang penting menahan hawa Haus dan nafsu. Yang penting menahan hawa nafsu. menahan hawa dan nafsu.
Itu. Begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sudah berapa jam ini kita? Setuju Iya, kurang? sudah. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke. Boleh? Boleh Oh, dong. boleh. Takutnya pengen lagi gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kan tidurnya orang puasa tuh ibadah. Bener nggak sih? Ibadah katanya. Katanya. Makanya kita lurusin ini di sini. Ibadah orang puasa tuh katanya, tidur orang yang berpuasa tuh katanya ibadah. Nah, kalau semisal saya tidur dari pagi sampai sore, apakah saya tidak harus melaksanakan sholat karena saya sudah tidur, karena saya sudah ibadah? Masya Allah. Itu yang perlu diluruskan ya. Itu perlu pemirsa. diluruskan. Itu. Jadi jangan sampai karena ngerasa tidurnya orang puasa itu ibadah, akhirnya meninggalkan hal-hal yang wajib justru. Betul. Gitu. Sholat zuhurnya kelewat, Asar sholat kelewat. asarnya kelewat gitu. Maghrib pun ya karena buka aja gitu. Katanya kalau nggak buka Juga kadang-kadang kelewat. Iya. Kayak kemarin ya. Iya, ada yang Ada kelewat. saya. Saya juga. Kasihan itu. Kasihan sampai lewat dia. Hampir Isa itu. Hampir bisa. Aduh, kasihan. Astagfirullah itu. Sebetulnya kalau misalkan dinilai ibadahnya itu karena supaya apa gitu. Dalam berpuasa gitu. Ini kan godaannya berat banget nih kayak tadi itu. Godaan marah-marahnya, ngomongin orangnya mungkin, gibahnya segala macam. Nah gitu. Nah, itu bisa dihindari dengan kita tidur gitu. Maksudnya tidur itu kan kita jadi terhindar dari gibah, terhindar dari emosi, dari marah-marah segala macam gitu. Nah akhirnya dinilailah tidur itu sebagai ibadah gitu. Tapi bukan tidurnya yang ibadah gitu, tapi memang pahalanya ya pahala puasa itu sendiri gitu. Jadi tidur itu sebetulnya bukan yang orang kan memaknainya tidur di bulan puasa itu ya ibadah, akhirnya kita udah ibadah kok, jadi malah melewatkan yang lain-lain. Nah justru akan tidak baik, akhirnya akan dinilai tidak lagi sebagai ibadah kalau justru malah meninggalkan tadi sholat wajibnya ditinggalkan, itu nggak benar gitu. Jadi tetap gitu, walaupun misalkan tidur itu dinilai sebagai ibadah, ya tetap harus sewajarnya aja. Tapi betul ya, betul bahwa Ibadahnya tidur ibadah. itu ibadah. Ibadahnya tetap dihitungnya ya ibadah puasanya. Betul. Mungkin gini, karena memang itu ada hadisnya. Orang yang berpuasa itu ibadah, orang yang berpuasa jadinya ibadah. Hadisnya ada. Tapi doif sebetulnya. Doif, jadi hadis itu ada tingkatannya. Doif itu lemah. Gitu. Ada yang sahih itu ya memang terkenal gitu. Dan itu diriwayatkan lebih dari 7 riwayat. Doif ini biasanya kurang dari 7 riwayat. Gitu. Sumbernya juga lemah dan memang boleh dipakai untuk keutamaan beramal, untuk semangat kita dalam beramal aja. Gitu. Dalam menentukan hal haram itu nggak boleh tuh hadis doib tuh betulnya. Nah ini boleh nih dipakai kalau kita mau menyemangatin anak didik kita gitu. Ayo berpuasa, coba kamu kalau berpuasa tidur aja ibadah. Nah, itu sebetulnya buat nyemangatin anak didik kita aja gitu, buat sebagai giroh lah anak-anak puasa nih, jadi semangat gitu mereka. Tapi nggak bisa jadi hujah yang pertama gitu. Jadi alasannya itu karena tidur itu ibadah, tidur aja seharian, itu nggak benar. Itu nggak benar ya. Oke, berarti itu guys tetap ibadah yang paling benar itu ibadah Puasa dan sholat. puasa dan sholatnya bukan tidurnya. Iya. Jangan tidur mulu. Awas nih. Tidur kan ibadah saat puasa. Sekolah ibadah. Sekolah ibadah. Belajar. Ya. Ibadah. Tidur di tempat belajar. Double tuh Ibadahnya ya. Bener ya. Karena itu statementnya begitu jadinya kan. Iya, jadi Kebanyakan orang. saya nemu kayak gitu, tidur ibadah.
kerja ibadah. Iya. Kalau tidur di tempat kerja Kerja Ibadah. ibadah. langsung tuh surga. Oh. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir ini paling terakhir ya. Karena kita bentar lagi masuk ke azan zuhur ya. Terakhir. Nih. Sekarang kan udah apa ya? Sudah hal yang lumrah, sudah menjadi apa ya namanya? Tradisi budaya gitu. Apa-apa dipost, apa-apa dikontenin, ya kan? Nah, sekarang kan banyak nih jangankan influencer, jangankan konten-konten kreator ya. Orang-orang yang bukan konten kreator, orang-orang biasa pun sekarang tuh kayak bagi-bagi takjil di jalan, di kontenin kan. Nah, saya mau nanya nih, apakah pahalanya tetap sampai apa dipending dulu? Karena Pahalanya dapat atau enggak ya? iya yang gitu, dikontenin. karena dikontenin gitu. Silakan, siapa yang mau jawab? Itu sih kalau saya sih, menurut saya itu sebuah kebaikan ya. Sebagai Apapun yang dikontenin dia itu kebaikan ya, itu tetap kebaikan gitu. Kalaupun nggak dikontenin ya itu tetap kebaikan. Pun dikontenin itu tetap kebaikan. Iya. Bagi takjil ya itu kebaikan. Dikontenin ya itu kebaikan. Itu justru kalau kita berpandangan yang husnudzon, yang baik kepada orang-orang yang ngontenin. Kalau saya sih untuk berhusnudzon, mungkin ini mau mengajak teman-teman yang lain untuk sama berbuat kebaikan seperti dia. Gitu. Kan di dunia ini udah terang-terangan maksiat. Iya. Orang-orang masa sih Betul. mau dipenuhi dengan konten-konten yang maksiat? Betul. Masa kebaikan nggak bisa Masa dikontenin? Gitu. kebaikan kan boleh juga dong unjuk tampil di Iya. muka. Berarti sebenarnya gini ya, konten contohnya kayak bagi-bagi takjil. Sebenarnya itu sangat baik. Cuman yang nggak baiknya itu ada orang yang menilai atau apa namanya udah suzon duluan Ya, gitu, suzon. suzon bahwa wah sombong nih pencitraan gitu, tuh, iya tuh, Ria. ria gitu. Padahal yang bagi-bagi takjilnya itu siapa tahu ikhlas, Iya. ya kan? Dan siapa tahu beliau itu emang pekerjaannya di Iya. konten kreator gitu. Dan memang ini masalah hati. Kalau ria, Betul. ya kan, pengen dilihat orang dalam beramal itu, ya itu masalah hati. Kita nggak bisa nilai seseorang dari luarnya. Oh, nggak tahu. Dia ria tuh dia Iya, dia berbagi nggak kayak ikhlas gini. tuh dia cuma buat konten Konten doang, kita doang. nggak tahu ya. Karena kan ya balik lagi gitu kan, innamal a'malu binniyat gitu. Betul. Segala sesuatu itu tergantung sama niatnya gitu. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan dia tuh pencitraan atau enggak gitu, ria atau enggak. Ya udah kita lihat dari sisi positifnya gitu, dari sisi kebaikannya. Ketika mungkin dia upload di sosial media ya, itu mungkin banyak orang yang terinspirasi ya, akhirnya yang tadinya nggak berbuat baik jadi berbuat baik. Kan itu sisi positifnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan masalah pahalanya dipending atau enggak, itu kembali lagi urusan orang tersebut sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan hati. Oke. Ada pertanyaan susulan Oke. dari Pak Adam katanya. Hal yang membatalkan selain makan dan minum apa sih? Hal yang membatalkan selain makan dan, Dan minum. minum. Sebetulnya banyak yang membatalkan puasa itu selain makan dan minum. Jadi gila misalnya. Jadi gila. Betul Hilang ingatan, akal. Oh, hilang akal. Karena kan syarat sahnya puasa itu berakal. Berakal. Kalau dia nggak berakal, batallah puasanya. Tiba-tiba gitu lagi puasa gitu ya, dia dari sahur sampai dulu masih waras gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba jadi Jadi itu langsung kejedot gitu, terus hilang amalnya. Ah. Ya udah berarti batal puasanya. batal. Terus bagi perempuan haid dan nifas. Ya, haid dan nifas gitu. Itu Makanya batal. kenapa perempuan itu ada nggak puasanya, itu karena perempuan itu ada masa haidnya atau menstruasinya. Tapi tetap nanti kan harus diganti gitu. Oh ini nih, kalau misalkan nih Bu, kita kan kayak puasa tuh kayak kering gitu kan, kering. Kita kumur-kumur nih. Nah ini yang bingungnya tuh
kumur-kumur, ada rekan saya Pak Andi namanya, kumur-kumurnya pakai kuku bima, tapi kumur-kumur aja gitu, nggak ditelan, itu kumur-kumur aja. manis ya. Itu boleh apa enggak? Batal apa enggak, Bu? Gunanya kuku bima tuh untuk apa? Itu Tadi dulu, konteksnya dia kumur-kumur ngapain, wudhu atau biar seger aja kan? Oh, biar seger aja. Ya, energi. Ya kayak ibarat simulasi lah gitu. Gitu. Itu batal masih enggak sih, Bu? Kalau kayak gitu? Justru itu yang harus dibatasi nih. Iya. Saat berwudu, Hmm. nah kita biasanya kan wudu kumur-kumur. Oh, Wah, gitu ya. Kumur-kumurnya ya? bisa. Oh, bisa. Masukin kan ke dalam mulut sampai ngebersihin ini. Ya. Kalau saat puasa itu dibatasin tuh. Jangan sampai masuk banget. Gitu Oh. cuman misal di gigi, kena bibir dan hidung pun nggak perlu disedot. Kan biasa kita disedot nih. Iya. Langsung dikeluarin. Ada yang pura-pura nyampe sini doang, dikeluarin lagi pura-pura gitu. Pura-pura. Iya, enggak ngelan, cuma nyampe sini doang, langsung dikeluarin gitu. Iya, jangan memasukkan dari mulut dan hidung itu yang apa seperti kita bukan di bulan puasa gitu. Oh, gitu. Yang tadinya kita nyedot air, cuman udahlah di luar aja gitu basuh. Ternyata wudhu juga yang kumur-kumur beda ya kalau lagi di bulan puasa ya. Jangan disamain, karena nanti takutnya Ya. kok dikit sih. Gitu. Aja ini gitu. Iya. Ya, itu yang kuku bima pun kayak gitu. Ya, sebetulnya ya selama dia nggak ketelan, cuma sampai mulut doang, itu tidak membatalkan. Cuman kan kehati-hatian kita, kewaspadaan Oh, kita iya. gitu. Kalau misalkan ada ternyata dari kumur-kumur itu ada yang ketelan sedikit, nah itu kan yang membatalkan seperti itu gitu loh. Jadi harus dihindari lah gitu makanya. Berarti yang bisa membatalkan puasa itu tidak hanya makan dan minum saja. Termasuk orang yang tadi Hilang akal. hilang akal. Kalau bagi perempuan Haid, haid, nifas, nifas. dan termasuk kepada suami istri berhubungan pada saat bulan puasa tidak boleh Iya, membatalkan. Gitu. Termasuk kepada mohon maaf gitu kayak misalkan dia keluar mani gitu ya, itu saat puasa dengan sengaja ya, dengan sengaja itu tidak boleh gitu. Itu batal. Oh begitu. Oke, guys, ada pertanyaan lagi dari Pak Wita? Oh, itu saya ya. oh, dari saya ya? Iya. Oh, dari saya cukup berarti. Iya. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Pak Miftah. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini tidak bercanda, walaupun banyak bercandanya. Walaupun bercanda tapi benar-benar isinya bisa. Ya, mungkin para penonton bisa dipikir secara logika ya. Kita ngobrol apa? Oh ini, secara logika ini kameranya Bu. Pak, halo. Terakhir, satu kata di bulan Ramadan untuk peserta didik SMK Darmawan, murid-murid SMK Darmawan. Saya sih buat Pak Agni aja kali ya. Oh boleh. Banget Saya sih, kasus lebih setuju itu. banget ya. Lebih setuju. Untuk Pak Agni, ini buat Pak Agni. Kalau kumur-kumur kalau bisa itu jangan pakai kuku bima. Baik Bu Bima. Ini kameranya di sini. Jangan pakai kuku bima, Pak Agni. Pakailah marjan. Ya, itu Nggak solusinya. boleh juga dong. Oh, nggak boleh juga. Nggak, salah. Salah, jalan. Marja mau lebih kental nggak sih? Iya. Bu Fitri, Apa? pesan-pesan buat siapa saja lah. Ya udah buat kita semua. Ya, buat keluarga besar deh, SMK Darmawan. SMK Darmawan, pokoknya tetap semangat menjalani puasanya sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah, manusia yang terus berjuang, berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Oke. Amin. Amin. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayangnya Allah. Kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan. Jadi jangan pernah putus berdoa minta ampun kepada Allah. Mumpung di bulan puasa. Itu yang benar ini. Seperti saya sekarang. Oke. Ya, boleh, silakan. Mumpung bulan Ramadan sekarang, kita itu saya punya kutipan sedikit. Orang yang berdoa semoga itu sombong, tapi orang yang berdoa mengemis baru itu manusia. Itu. Keren. Lupa saya. Lupa ya.
intinya berdoa itu harus mengemis, bukan berdoa semoga, tapi harus mengemis. Gitu. Intinya Mengemis gitu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, terima kasih Mbak Miftah, terima kasih Mbak Sama-sama. Fitri. Sama-sama. Sampai bertemu di luar sana. Iya dong. habis ini kita podcast di mana nih? Podcast di rencana sih di ini Dedi Kobujan rencana di close the door gitu. Oke, terima kasih Mbak Miftah, Mbak Putri. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di konten-konten bersua selanjutnya. Saya Anggi, Mbak Miftah, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.